Warisan. Satu kata ini aja udah cukup buat bikin suasana keluarga yang adem ayem jadi panas membara. Entah kenapa ya, kalau udah urusan duit peninggalan, ikatan darah tuh bisa mendadak jadi nggak ada kartinya. Semua orang ngerasa paling berhak, paling benar, dan paling tahu apa itu keadilan. Nah, ngomong-ngomong soal keadilan warisan, ada satu sistem yang selalu jadi kambing hitam, yang selalu dituding nggak adil sama perempuan. Anda pasti udah bosen dengerinnya kan? Hukum waris Islam itu diskriminatif. Perempuan selalu dinomorduakan. Tuduhan ini tuh udah kayak kaset rusak, diputar terus-terusan di mana-mana, sampai kedengeran kayak sebuah kebenaran mutlak. Tapi pertanyaannya, apa iya sesimpel itu? Apa ini beneran fakta? Atau jangan-jangan cuma sepotong informasi yang digoreng buat jadi sensasi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng, kita telanjangi tuduhan ini sampai ke akarnya. Sebelum kita menghakimi sebuah aturan, kita wajib lihat dulu sejarahnya. Jadi, sebelum Islam datang di tanah Arab, perempuan itu nggak dapat hak waris sama sekali. Nol besar. Bahkan lebih parah lagi, perempuan itu bukan dianggap ahli waris, tapi dianggap sebagai harta warisan itu sendiri. Kebayang nggak? Terus, Islam datang bukan cuma buat ngasih sedikit perbaikan, tapi buat ngebalikin meja 180 derajat. Tiba-tiba ditetapkan dengan tegas, perempuan punya hak. Ini bukan sekedar reformasi, ini revolusi. Nah, ini dia ayat pamungkasnya. Senjata utama yang selalu diangkat buat ngebuktiin betapa nggak adilnya sistem ini. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Ya, ayat ini memang ada, kita nggak bisa menyangkalnya. Dan jujur aja, kalau kita berhenti di ayat ini doang, kesannya memang sangat berat sebelah. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu bahwa aturan 2:1 yang super kontroversial ini ternyata bukan satu-satunya aturan. Dan bahkan bukan aturan yang paling sering kejadian. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Banyak banget yang berhenti di ayat tadi, dicomot gitu aja, dan menolak untuk melihat gambaran yang jauh lebih utuh dan, ironisnya, jauh lebih seimbang. Oke, dari puluhan kemungkinan skenario pembagian waris yang ada, coba tebak di berapa kondisi aturan 2:1 ini berlaku? 10? 20? Jawabannya cuma 4. Ya, Anda nggak salah dengar. Cuma ada 4 kasus spesifik di mana aturan ini diterapkan. Sekarang, mari kita lihat betapa kecilnya angka 4 ini kalau dibandingin sama keseluruhan sistemnya. Dan inilah realitanya. Data yang jarang banget diomongin. Coba lihat baik-baik. Dari lebih dari 30 skenario, aturan 2:1 yang selalu diributin itu ternyata cuma minoritas, cuma sekitar 12%. Justru di sebagian besar kasus, totalnya lebih dari 80%, perempuan bisa dapat bagian lebih banyak dari pria, sama dengan pria, atau bahkan perempuan dapat warisan, sementara pria di posisi yang sama nggak dapat apa-apa. Aneh ya, kenapa bagian cerita yang ini nggak pernah viral? Coba kita rinci lagi ya. Ada lebih dari 10 kasus di mana perempuan dapatnya lebih gede. Ada 10 kasus lain di mana bagian mereka sama persis, 1:1. Dan ada beberapa kasus unik di mana perempuan dapat warisan, sementara kerabat pria dengan kedekatan yang sama malah zong. Jadi, narasi bahwa sistem ini dibangun untuk menindas perempuan langsung rontok begitu kita sodorin data lengkapnya. Oke, pertanyaan logis berikutnya, kalau ini bukan soal siapa lebih hebat antara laki-laki dan perempuan, terus apa dong alasannya? Kenapa di 4 kasus spesifik itu, laki-laki dapat bagian lebih besar? Nah, jawabannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan superioritas gender. Logikanya jauh lebih praktis dan membumi. Ini semua soal tanggung jawab finansial. Ini dia kuncinya. Prinsip yang membuka semua logika di balik sistem ini. Pembagian warisan itu nggak diukur dari jenis kelamin, tapi ditimbang dari beratnya beban keuangan yang wajib ditanggung. Gampangnya, besaran warisan itu sebanding lurus dengan besaran tanggung jawab. Semakin besar kewajiban finansialmu, semakin besar modal yang dikasih ke kamu untuk menjalankan kewajiban itu. Sekarang lihat perbandingan ini jelas banget. Laki-laki itu secara hukum wajib ngasih mahar. Dia wajib menafkahi istri dan anak-anaknya seumur hidup bahkan kalau istrinya seorang miliarder sekalipun. Warisan yang dia terima itu pada dasarnya dialokasikan untuk keluarganya. Beda banget sama perempuan. Perempuan itu berhak menerima mahar, berhak dinafkahi penuh. Dan ini bagian paling pentingnya, semua harta dan warisan yang dia dapat itu 100% jadi milik pribadinya. Murni, nggak ada kewajiban hukum buat dia untuk membelanjakan sepeser pun untuk keluarga. Jadi, harta laki-laki itu harta keluarga, sedangkan harta perempuan adalah harta pribadi.
Jadi, kalau mau disimpulkan dalam suatu kalimat tajam, bagian warisan yang lebih besar itu datang sepaket dengan tanggung jawab finansial yang jauh lebih besar juga. Ini bukan hak istimewa, tapi mandat. Uang warisan di tangan laki-laki itu ibaratnya cuma numpang lewat, karena tujuannya jelas, untuk menafkahi para perempuan dan anak-anak yang jadi tanggung jawabnya. Dia terima lebih banyak karena dia wajib keluar lebih banyak. Kalau kita lihat dari atas, ternyata ada 3 pilar utama yang nentuin besar kecilnya warisan. Coba perhatikan, 2 dari 3 pilar ini sama sekali netral gender. Pertama, kedekatan hubungan. Makin dekat, makin besar bagiannya. Kedua, posisi generasi. Generasi penerus, yaitu anak, dapat lebih banyak dari generasi pendahulu kayak orang tua. Nah, baru di pilar ketiga, yaitu beban finansial, perbedaan itu muncul. Dan itu pun seperti yang kita bahas, cuma berlaku di kondisi-kondisi tertentu. Jadi, gender itu bukan faktor utama. Setelah kita bongkar semuanya, perdebatan kita harusnya naik level nih, bukan lagi cuma teriak-teriak adil atau nggak adil sambil nunjuk satu potong ayat. Pertanyaan yang sebenarnya yang jauh lebih fundamental adalah definisi keadilan yang kita pakai itu sebetulnya apa sih? Dan ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Menurut Anda, keadilan sejati itu artinya sama rata, di mana semua orang dapat porsi yang persis sama, pukul rata, nggak peduli bebannya apa? Atau keadilan itu berarti setara, di mana setiap orang dapat porsi yang sepadan dengan tanggung jawab yang harus mereka pikul? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan cara Anda memandang keseluruhan sistem ini. Apakah ini sebuah penindasan atau sebuah mekanisme keseimbangan finansial yang kompleks? Silahkan dipikirkan.